Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivit Sariningsih. Saya mahasiswi dari Institut Miftahul Huda Subang dari Prodi PGMI semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Adudin Alijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan tentang perspektif gender dalam tafsir kontemporer. Menurut saya, tema ini sangat penting karena sampai saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan diposisikan lebih rendah dalam ajaran Islam. Padahal, jika kita memahami Al-Quran dengan benar, ajaran Islam justru sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan gender. Pertama, kita perlu memahami bahwa gender bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir seperti halnya jenis kelamin, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh budaya, tradisi, dan pola pikir masyarakat. Gender mengatur peran sosial yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Contohnya, anggapan bahwa laki-laki harus bekerja dan memimpin, sedangkan perempuan cukup di rumah saja. Nah, pandangan seperti ini bukan berasal dari ajaran agama, melainkan dari budaya yang berkembang. Islam sendiri tidak pernah melarang perempuan untuk berpendidikan, bekerja, ataupun berperan di ruang publik, selama tetap menjaga etika dan nilai agamanya. Begitu juga dengan laki-laki, tidak dilarang untuk membantu urusan rumah tangga, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Namun, dalam sejarahnya, banyak tafsir Al-Quran yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang lebih memihak laki-laki. Akibatnya perempuan sering dipandang lebih lemah atau lebih rendah derajatnya. Padahal Al-Quran tidak pernah memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nah, bias tersebut lebih banyak muncul dari cara pandang para penafsir masa lalu, bukan dari isi Al-Quran itu sendiri. Nah, karena itulah para ulama dan cendekiawan kontemporer mencoba membaca ulang ayat-ayat Al-Quran dengan perspektif keadilan gender. Tafsir ini menekankan bahwa ajaran Islam sejatinya sangat menghormati martabat laki-laki dan perempuan secara setara. Sebagai contoh, kita perhatikan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi itqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan bukan berdasarkan dari jenis kelamin, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi dari ketakwaannya. Nah, kemudian tokoh dari Indonesia seperti Profesor Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa banyak ayat Al-Quran yang secara historis telah ditafsirkan dengan cara yang kurang ramah terhadap perempuan. Dalam bukunya, yaitu Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, beliau menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam seharusnya dibangun di atas prinsip musyawarah, kasih sayang, dan keadilan, bukan dominasi sepihak. Lalu, bagaimana sih contoh konkret dari tafsir ini? Contohnya adalah penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan, warisan, dan poligami. Tafsir kontemporer melihat bahwa selama ini ayat-ayat tersebut sering dipahami secara literal tanpa memperhatikan
konteks sejarah, budaya, dan tujuan utamanya. Misalnya, soal warisan 2:1 bukan berarti Islam merendahkan perempuan. Pada masa itu, tanggung jawab ekonomi lebih besar dipikul oleh laki-laki. Namun, tafsir kontemporer menekankan bahwa konteks sosial hari ini sudah berubah. Kini, perempuan pun banyak yang ikut menanggung beban ekonomi keluarganya. Nah, oleh karena itu, penafsiran warisan sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial yang berlaku. Tafsir kontemporer juga mengingatkan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar untuk membangun peran berdasarkan jenis kelamin saja. Dengan demikian, perspektif gender dalam tafsir kontemporer bukan bertujuan untuk merusak agama, melainkan ingin meluruskan kembali ajaran Al-Quran pada nilai dasarnya, yaitu keadilan, kasih sayang, dan rahmat bagi semua manusia di sepanjang jalan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.